Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami, dari perkara kami. Ruh di sini adalah artinya adalah Al-Qur'an. Kenapa Allah sebut ruh itu Al-Qur'an? Karena orang yang hidup dengan Al-Qur'an, dialah orang yang hidup sebenarnya. Dan orang yang tidak memiliki Al-Qur'an dalam hidupnya, dia orang mati. Allah samakan Al-Qur'an dengan ruh, karena fungsi Al-Qur'an itu adalah seperti fungsinya ruh dalam badan. Intinya kehidupan, kenapa orang bisa hidup? Karena adanya ruh. Dan orang dikatakan hidup di permukaan bumi apabila dia berjalan dengan Al-Qur'an, maka dia dianggap ruh. Oleh karena itu orang yang ingkar kepada Al-Qur'an, orang yang tidak mau kembali kepada Al-Qur'an, disebut mayit, disebut oleh Allah mayit. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal kalau tidak khilaf, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambut seruan Allah, sambut seruan Rasul kalau ia mengajak kalian kepada apa yang akan menghidupkan kalian. Sambut seruan Allah, sambut seruan Rasul kalau ia mengajak kepada apa yang akan membuat kalian hidup. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Maka syariat Nabi itu syariat yang akan menghidupkan manusia. Maka yang tidak menyambut seruan itu dianggap mati. Sehingga orang yang tidak tahu agama, di dalam istilah ahli ilmu, dianggap amwat, dianggap orang mati. Sehingga di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, apakah sama antara orang hidup dengan orang yang mati? Siapa yang dimaksud orang hidup dan orang yang mati? Orang yang hidup adalah orang yang mengikuti ayat-ayat Allah, mengikuti syariat Allah, mengikuti apa yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang mati adalah orang yang ingkar kepada apa yang dibawa oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang tidak mengamalkan agama, kata para ulama, wa ajsaduhum qabla al-quburi qubur. Dan jasad-jasad mereka adalah kuburan untuk mereka sebelum kuburan yang nanti akan datang untuk mereka setelahnya. Jasad mereka sekarang adalah kuburan untuk mereka sebelum nanti benar-benar mereka dimasukkan dalam kubur. Wa jasaduhum qablal quburi kuburu. Kenapa jasad mereka dianggap kubur oleh para ulama? Karena memang tidak belajar agama, tidak beriman kepada ayat Allah, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka jasad mereka kuburan bagi diri mereka sendiri sebelum kuburan yang sebenarnya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah ruh. Maka yang ikut dengan Al-Quran dia mendapatkan ruh, artinya hidup. Yang tidak berjalan dengan Al-Quran tidak memiliki ruh, berarti mati. Oleh karena itu para ulama mengenal istilah hati yang mati. Walaupun orangnya masih hidup, namun hatinya mati. Para ulama mengenal hati yang hidup. Para ulama mengenal hati yang sakit. Hidup, sakit, mati. Ini tiga hati manusia. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati, ada hati yang sedang sakit. Walaupun semuanya sehat walafiat, yang hatinya hidup, jasmaninya sehat walafiat, yang hatinya mati sehat walafiat. Seperti hatinya Fir'aun ketika Fir'aun masih hidup, seperti hati Abu Jahal ketika Abu Jahal masih hidup. Tegar, keras, kuat, memimpin negara Fir'aun, memimpin kerajaan Fir'aun. Akan tapi dia adalah orang yang mati. Karena hatinya mati, maka ruh disebut di sini Al-Quran dengan sebutan ruh, karena fungsi Al-Quran sama dengan fungsi ruh, akan membuat kehidupan di tengah manusia.